Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan membahas satu materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, jika kita mendengar kata keanekaragaman, bisa jadi dalam pikiran kita akan terbayang ada banyak benda yang bermacam-macam dan sebagainya. Nah, kemudian kata hayati itu sendiri menunjukkan atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati adalah suatu kondisi yang menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Nah, dengan kata lain, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati dikenal juga dengan istilah biodiversitas. Biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai dengan organisme tingkat tinggi. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga dia disebut dengan mega biodiversitas. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa biodiversitas atau keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Nah, secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan bahas keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman pada tingkatan ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu makhluk hidup. Gen ini merupakan faktor pembawa sifat pada keturunan. Keanekaragaman hayati tingkat gen dikenal dengan istilah varietas. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya tingkat keanekaragaman hayati pada gen ini? Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi karena adanya perkawinan antara 2 individu makhluk hidup sejenis, yang dimana keturunan dari hasil perkawinan tersebut memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Atau dengan kata lain, ada kombinasi antara gen kedua orang tuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari kedua orang tua itulah yang akan menyebabkan keanekaragaman individu baru dalam satu spesies berupa varietas-varietas. Varietas-varietas ini bisa terjadi secara alami maupun terjadi secara buatan. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Kenapa tingkat gen? Karena manusia itu sama-sama merupakan satu spesies, yaitu Homo sapiens. Tetapi manusia memiliki berbagai perbedaan atau terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan sifat-sifat berbeda. Misalnya warna kulit, ada yang hitam, putih, sawo matang, kuning, dan sebagainya. Nah, kemudian warna mata juga ada yang biru, hitam, coklat. Atau ada perbedaan juga di bentuk rambut, misalnya ada yang ikal, ada yang lurus, ada yang keriting, dan sebagainya. Itu adalah berbagai macam variasi tingkat gen yang menyebabkan keanekaragaman tingkat gen. Atau contoh lain, misalnya selain manusia, pada tumbuhan kita sering mendengar istilah varietas padi, misalnya ada siam, unus, mayang, dan sebagainya. Itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Atau pernah melihat pada hewan, misalnya jenis ayam, ada perbedaan pada jangger ayam misalnya. Nah, itu juga adalah keanekaragaman tingkat gen. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies atau keanekaragaman tingkat individu. Ini adalah satu bentuk keanekaragaman yang menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Nah, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh
kandungan genetik, kemudian keanekaragaman pada tingkat spesies ini kalau kita perhatikan itu sangat mudah diamati karena perbedaannya yang sangat mencolok. Atau kalau misalnya lebih gampang lagi, kita bisa mengetahui bahwa keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis ini merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Misalnya, kalau kita pernah melihat kucing misalnya, keluarga kucing-kucingan. Jadi kalau keluarga kucing itu sebenarnya dia ada kucing misalnya, terus ada cheetah, ada singa, ada harimau. Nah, walaupun secara penampakan atau secara morfologinya hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili, yaitu suku Felidae. Nah, di antara mereka itu terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Ada warna bulunya nanti yang beda, kemudian tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Habitatnya juga beda-beda kan di antara spesies-spesies tersebut. Atau barangkali juga pernah berjalan-jalan kemudian melihat suku palem-paleman. Itu dia nanti misalnya kita ada istilah, maksudnya kita mengenal spesies pohon aren. Kemudian nanti ada pohon pinang. Nah, ini juga adalah contoh dari keanekaragaman tingkat spesies. Kita lanjut ke keanekaragaman tingkat yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, pada tingkatan ini keanekaragaman itu terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri atas benda-benda hidup dan abiotik atau benda-benda tidak hidup. Nah, faktor biotik maupun faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu, ekosistem yang tersusun atas dua faktor tersebut memiliki perbedaan antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lainnya. Sehingga misalnya ada perbedaan letak geografis dan sebagainya, itu adalah salah satu dari faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Bisa kita lihat pada gambar, misalnya di sana ada beberapa bentuk ekosistem atau jenis ekosistem. Akan sangat berbeda sekali ekosistem A, ekosistem B dan sebagainya jika dibandingkan dengan ekosistem yang lainnya. Misalnya ada ekosistem pantai pada gambar. Nah, spesies atau organisme atau makhluk hidup yang ada di ekosistem pantai, termasuk juga komponen biotik yang ada di ekosistem pantai tersebut, akan berbeda dengan ekosistem yang ada, organisme yang ada pada ekosistem sawah misalnya. Berbeda lagi dengan ekosistem padang rumput. Kemudian berbeda lagi dengan ekosistem hutan tropis. Selanjutnya berbeda lagi misalnya dengan ekosistem padang pasir. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati di Indonesia itu bisa dibedakan menjadi keanekaragaman yang dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, kemudian juga berdasarkan persebaran organismenya. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang tropis. Dengan kondisi alam yang seperti ini menjadikan Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang tinggi. Jadi sudah disebutkan bahwa termasuk negara mega biodiversitas. Kondisi ini akan berefek pada adanya pengelompokan berdasarkan karakteristik wilayah dan persebaran spesies atau organisme itu. Indonesia yang dengan keadaan alamnya berupa pulau-pulau atau negara kepulauan itu menjadikan keanekaragaman hayatinya cukup tinggi dengan beberapa flora atau fauna yang sifatnya endemik atau merupakan flora atau fauna khas pada daerah tertentu. Kita tahu misalnya ada fauna khas atau fauna endemik di Bali, misalnya ada jalak Bali. Kalau di Kalimantan misalnya itu ada bekantan atau Nasalis larvatus, kemudian
Masih banyak yang lainnya. Kalau tumbuhan misalnya ada Rafflesia arnoldii, itu merupakan tumbuhan endemik. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan penyebaran organisme di muka bumi, maka ilmu yang mempelajari sebenarnya adalah biogeografi, yaitu studi tentang penyebaran spesies berasal dari satu tempat kemudian tersebar ke berbagai arah. Ini nanti biogeografi itu dibagi lagi menjadi zoogeografi dan fitogeografi, persebaran hewan dan persebaran tumbuhan. Nah, kalau persebaran hewan misalnya di Indonesia itu dibedakan menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Timur, kemudian ada peralihan. Keanekaragaman hayati dengan berbagai macam variasinya tadi itu mendatangkan kemanfaatan tersendiri bagi makhluk hidup, yaitu manusia. Nah, apa saja manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia? Yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Sebagian besar makanan penduduk asli Indonesia ini kan adalah berasal dari padi. Meskipun ada beberapa wilayah yang makanan pokoknya berupa umbi-umbian misalnya atau jagung. Nah, dengan adanya makanan pokok tersebut itu menjadikan keanekaragaman hayati, misalnya tadi ada padi dengan segala varietasnya, itu merupakan sumber pangan bagi manusia. Atau ada banyak buah-buahan misalnya, itu juga merupakan sumber pangan bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber obat-obatan. Indonesia ini memiliki banyak sekali spesies tumbuhan, dan di antara spesies tumbuhan itu sekian persennya banyak gitu ya, itu adalah jenis tanaman obat yang dipakai dalam dunia industri atau obat-obatan herbal. Yang ketiga, keanekaragaman hayati itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber kosmetik. Ada beberapa jenis tumbuhan maupun hewan yang bisa digunakan dalam industri kosmetik. Misalnya kalau di tumbuhan ada nanti urang-aring, kemudian ada pandan, ada lidah buaya, melati, mawar, dan sebagainya. Yang keempat, manfaat keanekaragaman hayati itu adalah sebagai sumber sandang. Dari beberapa jenis flora maupun fauna itu bisa digunakan sebagai bahan pakaian. Misalnya dari tumbuhan itu pakai serat-serat tumbuhan, atau dari hewan itu misalnya kulit domba bisa dijadikan jaket atau apa gitu. Itu merupakan sumber sandang. Nah, selain sumber sandang, yang kelima, manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber papan. Maksudnya adalah bahwa kekayaan alam berupa keanekaragaman hayati dari berbagai jenis flora misalnya berupa pohon-pohon itu dapat dimanfaatkan untuk membuat tempat tinggal bagi manusia. Misalnya untuk menjadikan jendela atau atap, ada juga nanti yang jadi tiangnya dan sebagainya. Yang keenam, manfaat keanekaragaman hayati itu adalah bisa sebagai aspek budaya. Kenapa dikatakan sebagai aspek budaya? Karena kita tahu Indonesia ini sangat beragam penduduknya. Dengan keragaman yang ada itu budayanya juga tinggi, termasuk agama, kemudian kepercayaan serta adat istiadatnya. Nah, dalam menjalankan upacara keagamaan atau upacara adat tersebut, ada banyak flora dan fauna yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang mendukung proses upacara keagamaan atau upacara adat tersebut. Nah, ini juga mengandalkan atau memanfaatkan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, kemudian keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat sebagai sumber pendapatan. Keanekaragaman hayati yang melimpah dan banyak itu dapat dimanfaatkan secara bijaksana dengan misalnya dijual di pasaran atau misalnya diolah sehingga menghasilkan produk tertentu. Tapi tentunya ini harus memperhatikan keseimbangan dari ekosistem itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat keanekaragaman hayati. Berikutnya yang kedelapan, keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat sebagai sumber plasma nutfah.
Yang terakhir, kesembilan, keanekaragaman hayati dapat bermanfaat secara ekologi dan estetika atau keindahan. Di mana dengan terdapatnya keanekaragaman hayati maka terjadilah keseimbangan ekosistem yang mana satu sama lain saling melengkapi dan juga saling bergantung, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang perlunya menjaga keanekaragaman hayati. Karena tadi disebutkan bahwa keanekaragaman hayati itu mendatangkan banyak manfaat bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia sebagai organisme superior, maka manusia itu memiliki hubungan dengan lingkungan yang saling timbal balik, di mana manusia itu kan pada hakikatnya selalu memanfaatkan lingkungan, dalam hal ini dikontekskan dengan keanekaragaman hayati ya, dalam kehidupannya. Nah, karena itu hal apa saja yang dilakukan oleh manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu berpengaruh terhadap manusia, kemudian apa yang dilakukan manusia juga berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi satu sama lain saling timbal balik. Nah, saat ini kondisi keanekaragaman hayati itu sebenarnya terancam. Kenapa disebut terancam? Ada dua faktor sebenarnya. Ancamannya itu bisa berasal dari kondisi alam, atau yang kedua adalah akibat kegiatan manusia. Nah, kalau yang ancaman yang terjadi secara alami atau faktor alam itu adalah misalnya terjadinya kepunahan biologis karena satu spesies tertentu dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tapi yang kedua itu adalah ancaman yang terjadi akibat dari perbuatan manusia. Bisa jadi misalnya perburuan satwa. Karena ada satwa atau fauna tertentu yang misalnya harganya tinggi di pasaran, kemudian oknum-oknum tertentu kemudian berlomba-lomba untuk memburunya, atau kebutuhan yang sangat tinggi terhadap sandang misalnya mengakibatkan jenis fauna tertentu dieksploitasi secara berlebihan. Bisa juga ancaman yang dilakukan manusia adalah berupa pembakaran atau penebangan pohon secara liar. Nah, karena itu dengan melihat kondisi yang seperti itu maka perlu sebenarnya bagi kita untuk menjaga keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati itu? Cara menjaganya bisa dilakukan dengan melakukan perlindungan alam. Jadi bisa dilakukan dengan perlindungan alam secara ketat, kemudian perlindungan alam terbimbing, dan bisa juga dengan melalui adanya taman nasional. Demikian, semoga kita semua bisa menjaga keseimbangan alam yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kita semua. Dan jangan lupa untuk terus selalu memanfaatkan keanekaragaman hayati secara bijak. Oke, demikian materi kita untuk hari ini dengan tema keanekaragaman hayati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.